Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Agustin dengan NIM 211011888. Di sini saya akan mempresentasikan yang berjudul dengan investigasi dan metode seleksi. Dosen pengampu Muhammad Janki Dausat, SH.MH. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja. Di sini ada 3 alasan karyawan yang tepat. Yang pertama yaitu kinerja organisasi. Prestasi perusahaan sebagian selalu tergantung pada bawahan. Karyawan dengan keterampilan dan kemampuan yang tepat akan melakukan pekerjaan yang lebih baik bagi perusahaan. Yang kedua yaitu biaya merekrut dan mempekerjakan. Merekrut dan mempekerjakan karyawan adalah mahal. Kedua biaya penting karena dalam merekrut dan mempekerjakan karyawan itu membutuhkan biaya mahal. Yang ketiga, akan ada dampak hukum untuk mempekerjakan orang yang tidak kompeten. Undang-Undang EEO atau keputusan pengadilan menentukan prosedur seleksi yang tidak diskriminatif untuk kelompok yang dilindungi. Selanjutnya yaitu konsep pengujian dasar untuk mengetahui validitas dan reliabilitas. Yang pertama yaitu validitas. Dengan memperhatikan ujian seleksi karyawan, validitas seringkali mengacu kepada bukti bahwa ujian ini berhubungan dengan pekerjaan, dengan kata lain bahwa prestasi dari ujian itu dapat menjadi alat prediksi yang sah dan prestasi pada pekerjaan. Validitas ujian, akurasi di mana ujian, wawancara, dan yang lainnya dapat mengukur yang seharusnya diukur atau sesuai dengan fungsi yang telah dirancang. Yang pertama yaitu validitas kriteria. Validitas yang memperhatikan bahwa nilai pada ujian, alat prediksi berhubungan dengan prestasi pekerjaan kriteria. Dan yang kedua yaitu validitas isi. Ujian yang sah isinya adalah yang berisi sampel dari tugas dan keterampilan yang benar-benar dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut. Yang ketiga yaitu validitas muka. Adalah tipe validitas yang paling rendah signifikasinya karena hanya didasarkan pada penilaian selintas mengenai alat ukur. Poin yang kedua yaitu reliabilitas. Adalah karakteristik penting kedua dari ujian dan mengacu pada konsistensi dan merupakan konsistensi nilai yang diperoleh seseorang saat diuji kembali dengan ujian sejenis atau bentuk sebuah ujian yang setara. Kita lanjut ke jenis-jenis ujian. Yang pertama yaitu ujian kemampuan kognitif. Merupakan ujian kemampuan pemahaman umum dan ujian kemampuan mental khusus seperti memori dan pemahaman induktif. Poin 1, ujian inteligensia yaitu IQ adalah ujian kemampuan intelektual umum. Ujian ini bukan hanya mengukur ciri tunggal tetapi kisaran kemampuan termasuk memori, kosakata, kefasihan bicara, dan kemampuan berhitung. Dan poin yang kedua yaitu kemampuan kognitif khusus. Terdapat beberapa ukuran kemampuan mental yang spesifik khusus seperti pemahaman induktif dan deduktif, pemahaman verbal, memori, dan kemampuan berhitung. Baik, lanjut ke poin yang kedua yaitu motor dan fisik kemampuan. Tes ini mengukur kecepatan dan akurasi penilaian sederhana dan kecepatan jari, tangan, dan gerakan lengan, seperti ketangkasan jemari, ketangkasan manual, dan waktu beraksi. Lanjut ke poin yang ketiga yaitu kepribadian dan minat. Kemampuan kognitif dan fisik saja belum tentu menjelaskan prestasi kerja seseorang. Faktor lainnya seperti motivasi dan keterampilan antar individu adalah sangat penting. Dan poin yang keempat yaitu prestasi. Ujian keberhasilan ini mengukur apa yang telah dipelajari seseorang, seperti halnya ujian yang Anda laksanakan saat di sekolah. Ujian ini mengukur pengetahuan dalam bidang pekerjaan seperti ekonomi, pemasaran, atau personalia. Baik,
Lanjut ke teori Ocean. Yang pertama yaitu extraversion atau bisa disebut dengan ekstraversi, menilai kuantitas dan intensitas interaksi interpersonal, level aktivitasnya, kebutuhan untuk didukung, kemampuan untuk berbahagia. Dimensi ini menunjukkan tingkat kesenangan seseorang akan hubungan. Yang kedua yaitu keramahan, menilai kualitas orientasi individu dengan kontinum nilai dari lemah lembut sampai antagonis di dalam berpikir, perasaan, dan perilaku. Yang ketiga yaitu kesadaran, menilai kemampuan individu di dalam organisasi, baik mengenai ketekunan dan motivasi dalam mencapai tujuan sebagai perilaku langsungnya. Sebagai lawannya, menilai apakah individu tersebut tergantung, malas, dan tidak rapi. Dan yang keempat yaitu neurotisme. Trait ini menilai kestabilan dan ketidakstabilan emosi, mengidentifikasi kecenderungan individu, apakah individu tersebut mudah mengalami stres, mempunyai ide-ide yang tidak realistis, mempunyai coping response yang maladaptif. Dimensi ini menampung kemampuan seseorang untuk menahan stres. Dan yang kelima yaitu keterbukaan akan pengalaman baru, menilai usahanya secara proaktif dan penghargaannya terhadap pengalaman demi kepentingannya sendiri, menilai bagaimana ia menggali sesuatu yang baru dan tidak biasa. Dimensi ini mengarah tentang minat seseorang yang terpesona oleh hal baru dan inovasi. Ia akan cenderung menjadi imajinatif, benar-benar sensitif, dan intelek. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for watching. See you next video.